wabarakatuh. Selamat sore sahabat inspirasi. Senang sekali saya Nanda Putri Salsabila kembali menemani Anda dalam program Rindu, Ruang Inspirasi dan Diskusi. Program yang menghadirkan kisah nyata, semangat dan motivasi dari sosok inspiratif di sekitar kita. Sahabat inspirasi, seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi hebat kita harus berasal dari kota besar dengan segala fasilitasnya. Tapi pada hari ini kita akan membuktikan bahwa anak daerah juga bisa berprestasi dan bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Tema kita pada sore hari ini yaitu mimpi besar anak daerah tak harus dari kota untuk menjadi hebat. Dan sudah hadir bersama kita, mari kita panggilkan Maya Dewi sebagai alumni dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah menoreh berbagai prestasi. Mari kita selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah mengundang saya di Rindu, Ruang Inspirasi dan Diskusi. Kami yang berterima kasih kepada Kak Maya telah meluangkan waktu. Hari ini kita akan banyak belajar dari pengalaman luar biasa Kak Maya. Kak Maya, bisa diceritakan sedikit perjalanan karirnya sehingga bisa meraih berbagai prestasi hingga sekarang? Tentu, saya berasal dari desa kecil di Bengkulu Utara. Sejak kecil saya sudah suka mengikuti lomba menulis dan pidato. Saat kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, saya sering ikut kompetisi tingkat nasional seperti debat, penilaian tulis, dan public speaking. Dari situ saya mulai dikenal dan akhirnya dipercaya menjadi duta kampus. Semua berawal dari keberanian untuk mencoba dan tidak minder meski berasal dari daerah. Luar biasa sekali. Tapi tentu nggak mudah ya Kak Maya. Apa sih tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi sebagai anak daerah? Tantangan terbesarnya adalah keterbatasan akses informasi dan rasa minder. Kadang berpikir, saya kan cuma dari Bengkulu, mana bisa bersaing sama anak Jakarta. Tapi ternyata, kalau kita punya semangat belajar dan mau keluar dari zona nyaman, kesempatan itu selalu ada. Menurut Kak Maya, apakah benar kesempatan anak daerah lebih kecil dibandingkan daripada anak kota? Sebenarnya, bukan masalah besar atau kecilnya kesempatan, tapi bagaimana kita memanfaatkannya. Sekarang semua bisa diakses lewat internet. Anak daerah justru punya keunggulan dalam ketekunan dan semangat pantang menyerah. Jadi peluang itu sama, hanya cara kita menjemputnya yang berbeda. Keren banget. Nah, bagaimana cara Kak Maya tetap termotivasi untuk terus berprestasi? Saya selalu ingat pesan orang tua, kalau kamu ingin hidup berubah, jangan tunggu orang lain ubah sendiri. Jadi setiap kali gagal, saya selalu jadikan itu bahan belajar, bukan alasan untuk berhenti. Menurut Kak Maya, seberapa besar sih peran kampus UMB dalam lingkungan Bengkulu dalam membentuk semangat berjuang Kakak? Sangat besar. Di UMB saya belajar bukan hanya akademik, tapi juga kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Dosen-dosen selalu mendukung mahasiswanya untuk berkembang. Lingkungan Bengkulu yang tenang juga membuat saya fokus dan berproduktif. Apakah Kakak ada pengalaman yang menarik dan momen yang berkesan selama menjadi mahasiswa di UMB? Banyak sekali. Salah satunya ketika saya mewakili UMB dalam lomba debat nasional dan berhasil membawa pulang juara 2. Rasanya bangga sekali bisa membuktikan bahwa mahasiswa daerah juga bisa bersinar. Keren banget ya. Dalam dunia kerja, kira-kira menurut Kak Maya, apa sih keunggulan yang bisa dimiliki anak daerah menurut Kak Maya? Anak daerah biasanya punya daya tahan tinggi, bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Kami terbiasa dengan keterbatasan, jadi ketika diberi peluang, kami berjuang sekuat tenaga agar tidak menyia-nyiakannya. Baiklah, apa pesan Kak Maya untuk generasi muda di daerah agar berani bermimpi besar? Beranilah bermimpi, jangan batasi diri hanya karena kamu berasal dari daerah. Justru dari tempat yang sederhana, lahirlah orang-orang luar biasa. Gunakan teknologi untuk belajar, manfaatkan waktu untuk hal produktif, dan janganlah karena takut gagal. Lalu apa sih mimpi terbesar Kak Maya untuk kedepannya? Saya ingin membangun program pelatihan gratis untuk anak-anak daerah agar mereka bisa mengembangkan potensi diri, terutama di bidang public speaking dan literasi digital. Wah, semoga segera terwujud ya Kak. Terakhir, apa pesan Kak Maya untuk kampus UMB dan masyarakat Bengkulu?
Teruslah menjadi tempat generasi berprestasi. UMB punya potensi besar untuk mencetak pemimpin masa depan. Dan untuk masyarakat Bengkulu, janganlah ragu mendukung anak-anak muda agar bisa melangkah lebih jauh. Luar biasa sekali ya, sahabat inspirasi. Dari Kak Maya kita dapat belajar bahwa kesuksesan tidak ditentukan dari mana kita berasal, tetapi boleh semangat untuk terus belajar dan terus berjuang. Terima kasih Kak Maya sudah berbagi kisah dan motivasi pada sore hari ini. Dan untuk Anda yang di rumah, tetap semangat untuk meraih mimpi besar dimanapun kalian berada. Karena hebat tidak harus dari kota yang besar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.